Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini adalah perjalanan kami dari Depok menuju ke Bogor. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan ketika menutup tahun 2023. Ketika kami berangkat, cuacanya cukup cerah teman-teman, pemandangannya cakep ya menurut aku. Aku suka sih ya ngeliatin awan-awan dan juga langit biru, lalu kemudian di bawah ada hijau-hijau pepohonan nih teman-teman. Jalan tol menuju daerah Bogor atau Jagorawi memang didominasi dengan banyak pepohonan seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika dalam perjalanan teman-teman menuju ke Bogor dari Depok, mata kita dimanjakan dengan hijau-hijau dedaunan. Perjalanannya cukup panjang dari Depok menuju Bogor, kurang lebih sekitar sejaman. Dan nanti kami akan keluar di tol Sentul ya teman-teman yang memang dekat dengan Bogor atau daerah yang akan kami tuju. Dan sementara ini kita akan menikmati dulu pemandangan dari Depok menuju ke Bogor ya teman-teman. Ini tolnya lumayan mahal menurut aku. Dia dibanderol dengan harga 22.500 nih teman-teman. Dari sini kita akan keluar sebentar lagi menuju ke tempat tujuan kami yang nggak jauh dari Cimanggu City, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini sebentar lagi sampai di tempat tujuan kami. Ya, tujuan kami kali ini adalah Depo Bangunan Bogor. Kami ada rencana mau melakukan renovasi untuk kamar mandi. Ada 2 buah kamar mandi yang akan kami renov, teman-teman. Nggak sampai renov total sih, kami hanya butuh untuk mengganti pintu dan juga kita mau pasang toilet duduk yang baru, teman-teman. Kaget ketika ngeliatin Depo Bangunan Bogor, ternyata udah berubah total, udah jauh lebih bagus dan juga super duper lengkap. Dan sepertinya pergi ke sini adalah pilihan yang sangat lengkap, karena menurut aku dia cukup lengkap dibandingkan dengan beberapa toko bangunan yang memang terkenal ya teman-teman, di kalangan masyarakat tentunya. Barang-barangnya di sini banyak banget dan sangat beragam sekali teman-teman. Komplit banget deh ya. Jadi emang kalau mau nyari bahan bangunan ya memang udah pilihan tepat banget nih kalau kita pergi ke sini teman-teman. Ada beragam pilihan untuk keramik, teman-teman. Begitu juga dengan daun-daun pintu. Nah, daun-daun pintu ini juga salah satunya yang memang kece banget. Lalu kemudian juga ada vinil. Semuanya ditata dengan sangat baik, bersih, rapi, dan juga dalam beragam varian. Kami sudah selesai melakukan pembayaran dan ini lagi mengurus untuk pengirimannya. Pengirimannya itu dikirim nanti teman-teman ya, sekitar 2 mingguan dan kami melanjutkan perjalanan karena kami mau makan siang nih teman-teman. Pilihan kami jatuh kepada restoran Sunda yang bernama Saung Kuring. Ini bukan pertama kalinya kami datang, tapi dalam 12 tahun terakhir ini pertama kalinya kami datang kembali ke restoran ini. Jujur kembali lagi terkaget-kaget teman-teman, tidak hanya sekedar melihat depo bangunan yang cukup berubah, tapi rumah makan ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dulu aku pernah tahu kalau restoran ini pernah kebakaran, tapi ternyata tidak butuh waktu lama ya untuk dia bangkit kembali, dan kemudian dibangun dengan sangat super duper lebih luas lagi. Tidak hanya restorannya aja yang luas, tapi juga lahan untuk parkirnya luas ya teman-teman. Menunya komplit banget teman-teman dan juga memang super duper recommended, terutama untuk kalau misalkan kita mau ketemu sama keluarga besar, mau buat reunian atau mau ketemu dengan para rekan-rekan kerja gitu ya. Memang benar-benar recommended. Makanannya tersaji dengan cepat teman-teman, kita nggak butuh waktu lama nih. Lalu kemudian juga pramusajinya itu sangat cekatan banget. Mereka gercep banget teman-teman ketika ada tamu datang dan mereka tuh langsung melakukan kontak-kontakan dengan sesama pegawai lainnya itu dengan menggunakan HT. Tempat ini kids friendly ya teman-teman, ada area permainan untuk anak dan anak-anak juga bisa memberi makan ikan dengan pakan ikan yang dibanderol dengan harga 2 ribuan per plastik teman-teman, dan tentu aja itu sangat menyenangkan untuk dilakukan oleh anak-anak ya. Nah, aku melakukan review singkat untuk restoran ini yang bisa dilihat di video yang aku taruh di e-card ini teman-teman. Kami tidak berlama-lama teman-teman di restorannya ataupun di Bogor. Ini langsung setelah makan kami melanjutkan perjalanan pulang dari Bogor kembali lagi ke Depok. Dan ya sesuai dengan namanya, Bogor adalah kota hujan. Ketika kami kembali ini itu hujan dan memang cukup lebat ya teman-teman. Dan dikarenakan ini adalah penghujung tahun dan biasanya pasti di mana-mana macet, karena itu memang pilihan yang terbaik adalah kami segera pulang supaya kami nggak terkena macet di perjalanan nantinya teman-teman. Kalau tadi di pintu tolnya ketemu cuma 1 kali pembayaran, untuk kali ini kami 2 kali pembayaran, tapi totalnya hampir sama aja nih teman-teman, sekitar 22 ribuan 500 ya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau hujannya memang cukup lebat di sini ya, teman-teman. Dan kita udah mau keluar nih, teman-teman, di pintu tol Depok di dekat rumah kami. Lalu kemudian di malam harinya keponakan aku datang, teman-teman, dia mau main ya anaknya dengan anak aku. Mereka bedanya setahun, anak aku lebih tua, dan mereka main kembang api. Ini sekitar jam 11-an atau setengah 11-an lewat gitulah ya. Dan di kiri kanan nih teman-teman lagi pada bakar-bakar. Tetangga di sebelah kanan aku itu bakar jagung. Lalu kemudian yang di sebelah itu bakar-bakaran agak lumayan banyak karena di sebelah rumah aku itu ada kafe ya teman-teman. Di rumah gitu. Tapi memang cukup sering ya mereka banyak acaranya. Jadi memang lagi pada ngumpul-ngumpul nih anak-anak muda. Mereka bakar-bakaran di situ teman-teman. Jadi cuma di rumah kami aja yang gak ada bakar-bakaran, cuma bakar kembang api aja teman-teman. Di tahun ini kami nggak ada liburan ya untuk tahun baru dikarenakan memang harus berhemat dikarenakan budgetnya itu akan dipakai untuk kami merenovasi kamar mandi. Jadi sebisa mungkin memang mengupayakan mana yang jauh lebih penting ya teman-teman ya. Dikarenakan kalau untuk saat ini memang udah di fase kayaknya untuk liburan atau jalan-jalan terlalu sering bisa disingkirkan dulu ya, jadi urutan kesekian gitu. Yang harus dilihat memang adalah mana yang paling penting sehingga bisa diutamakan. Jangan sampai hal-hal yang terpenting justru jadi terbengkalai atau tidak bisa dilakukan dikarenakan uangnya tidak sesuai dengan pos kebutuhan teman-teman. Dan aku mengucapkan Happy New Year untuk teman-teman semua. Semoga 2024 jauh lebih baik daripada 2023. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all and bye-bye.